Jika ke tombol kuis, nah jika kita menjawab jawaban dengan benar akan muncul tampilan seperti ini. Nah jika kita menjawab jawaban salah akan muncul seperti ini. Maaf, jawabanmu salah. Nah di akhir dari kuis akan memunculkan jumlah nilai yang ada. Selamat, Anda sudah menyelesaikan kuis ini. Nilai kamu adalah 60. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita membuat aplikasi yang di dalamnya ada kuis, dan kuis itu memiliki pilihan multiple choice, berbentuk multiple choice. Jadi yang pertama kita harus memberikan petunjuk sebelum pengerjaan. Dan di sini saya akan mencantumkan petunjuknya itu di dalam vertical arrangement. Nah, vertical arrangement ini akan saya atur latarnya yaitu warna putih. Dan kelebarannya itu adalah 100%. Sementara di dalam vertical arrangement ini akan saya masukkan komponen lain yaitu label. Label yang pertama ini sebagai petunjuk dalam pengerjaan soal, yaitu berbunyinya kliklah jawaban yang benar dan tepat. Nah, ukurannya akan saya ganti dengan ukuran 16. Hurufnya juga akan saya ganti dan membuat dia bold. Sementara selain itu saya akan menambahkan lagi label di bawahnya. Ini akan menjadi soal yang akan dijawab oleh siswa. Sementara untuk pilihannya saya akan menggunakan list view. Nah, di sini akan nampak jika ada 4, pilihannya akan muncul 4. Nah, di bawah pilihan ini akan saya berikan label lagi, di mana label ini berfungsi untuk menjadi keterangan, di mana jika siswa itu menjawab benar akan dikatakan di situ dia benar, dan jika salah akan dikatakan di situ dia salah. Nah, saya akan menyesuaikan ukurannya. Tadi 16, nah ini tetap 14, tapi kita akan buat dia bold. Sementara untuk yang koreksinya akan saya buat seperti ini. Nah, untuk yang keempat, label keempat akan saya buat agak lebih besar karena ini merupakan hasil, nilainya akan tercantum di sini. Jadi akan nampak di sini di akhir kuis itu berapa nilainya, skornya yang didapat. Nah, sementara button akan saya cantumkan di sini karena setiap kali menjawab diperlukan cara supaya dia bisa berpindah ke soal berikut dengan cara mengklik button ini. Nah, akan saya tambahkan lagi button lain di mana button ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna untuk kembali ke menu sebelumnya, misalnya ke beranda jika sudah selesai mengerjakan kuis ini. Nah, jadi tampilannya hanya seperti ini. Sementara untuk tampilan yang awal ketika belum menjawab sama sekali, label ketiga, 4, button next dan button kembali ini tidak akan nampak. Jadi kita harus membuat juga dia tersembunyi di sini. Dengan cara kita mengkliknya, dan di kolom properti ini yang paling bawah itu ada visible yang artinya terlihat. Jika kita tidak mencentang, artinya dia tidak akan terlihat atau tersembunyi. Begitu juga dengan yang lain, kita akan buat seperti itu sebelum kita ke bagian blok untuk menyusun perintah-perintah yang
berpengaruh dalam menjalankan aplikasi. Nah, ini adalah kolom blok di mana tempat kita mengatur perintah-perintah yang diperlukan. Namun sebelum kita mengatur perintah-perintah, kita akan terlebih dahulu membuat variabel soal dan pilihan serta jawaban. Yang pertama kita akan buat variabel dengan cara kita mengklik variabel yang di sini, variabel, dan akan muncul pilihannya. Apa yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengambil initialize global name, yaitu variabel. Jadi kita akan menamai variabel kita dengan nama yang pertama yang kita akan buat adalah soal. Nah, soal ini akan banyak. Jadi dalam contoh ini kita akan membuat 5 soal. Jadi untuk membuat 5 soal kita harus buat daftar. Bagaimana cara buat daftar? Dengan mengklik list. Dan kita akan membuat daftar, make a list. Make a list ini kita akan letakkan di sini. Jangan lupa dengan bunyi begini, dengan bunyi ini artinya sudah menyatu. Nah, dengan mengklik ini akan menyatu bahwa soal ini adalah list-list yang akan kita buat di sini. Nah, karena kita akan membuat 5 soal, kita bisa menambahnya dengan cara mengklik roda bergerigi ini, akan menampakkan seperti ini. Nah, artinya di sini ada 2 list yang ada sama seperti di sini. Jika kita menambah, kita klik item klik tahan item ini, kita seret ke sini. Dan jika kita mau menghapus, kita lakukan yang sama, kita klik tahan tapi kita seret ke sisi sini. Nah, kita akan menambahnya, membuatnya menjadi 5 soal karena pada saat ini kita akan buat 5 soal. Nah, kita klik sembarang untuk menghilangkan. Nah, yang artinya make a list ini kita membuat daftar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah soal. Nah, cara kita memasukkan soal yaitu dengan mengklik teks dan kita ambil yang ini. Artinya kita akan memasukkan apapun yang kita masukkan di sini akan ditampilkan jika sesuai dengan aturan. Nah, jadi di sini kita akan mengisi soal. Nah, saya sudah menyediakan soal, jadi tinggal kita mengcopy dari soal yang saya sudah sediakan terlebih dahulu. Nah, ini soal yang pertama. Kita Ctrl C, kembali ke pekerjaannya, kita Ctrl V. Nah, di situ akan nampak soalnya. Nah, nomor 2, kita lakukan hal yang sama. Bisa juga kita mengambil dari teks di sini, bisa juga dari sini kita tekan C, Ctrl C, baru setelah itu kita Ctrl V atau paste. Jadi untuk mengcopy dan kita letakkan di sini. Nah, kita akan copy lagi nomor 2. Begitu juga dengan nomor 3, 4, dan 5. Bagaimana kita melakukan nomor 1 dan 2, kita buat seperti di nomor 3 dan nomor 4, tapi berbeda soal isi dari soalnya. Jika video ini bermanfaat, mohon klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendukung konten-konten yang ada di channel. Terima kasih. Nah, kita sudah selesai membuat variabel soal. Sekarang kita akan membuat variabel pilihan. Nah, dengan cara mengcopy yaitu dengan Ctrl C dan V. Jadi kita akan ganti nama variabel ini menjadi jawaban, pilihan. Maaf. Sebelumnya kita buat pilihan terlebih dahulu. Sama nomor 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan pilihan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Namun dalam pilihan bukan hanya 1 tetapi ada 4. Karena itu sebelumnya kita hapus dulu dengan mengklik dia dan menekan tombol delete untuk menghapus. Jadi dalam pilihan ini karena setiap soal ada 4 pilihan, kita akan membuat list di dalam list. Kita copy dulu listnya,
Nah, di sini ada kok list tapi dia memiliki 5. Karena itu kita akan hapus terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kita klik gerigi. Nah, kita hapus. Kita masukkan ke sini dan sama kita akan menambahkan teks sebagai pilihan. Apapun yang menjadi pilihan akan nampak nanti di aplikasi. Kita copy dulu semua. Ctrl C, P, Ctrl V. Nah, jadi ini setiap ini adalah satu soal. Kita bisa mengkopinya. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Cara memasukkan isi pilihan sama seperti kita masukkan ke dalam soal tadi. Pilihan variabel pilihan sudah kita selesai kerjakan. Sekarang kita akan membuat variabel jawaban. Dari sini kita bisa duplikat atau copy. Kita akan ganti jawaban. Nah, jawabannya kita hapus dulu yang ini. Kita akan mengisi nomor 1, jawabannya adalah ini, dan kita akan urutkan berdasarkan soal yang di sini. Nah, ini adalah lembar variabel jawabannya. Nah, variabel berikut yang akan kita buat yaitu variabel nilai. Klik variabel. Ini adalah variabel nilai. Nah, nilainya akan mulai dari 0. Dengan menggunakan math, kita ambil angka di sini 0. Sementara kita memerlukan juga nomor soal. Jadi kita buat lagi variabel. Kita ganti namanya menjadi nomor soal. Nah, nomor soal akan mulai dengan angka 1. Variabel yang kita perlukan dalam aplikasi ini sudah selesai kita kerjakan, yaitu ada soal, pilihan, jawaban, nomor soal, dan nilai. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menyusun perintah supaya aplikasi yang ada ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dimana secara bergiliran soal itu akan nampak di sini dari 1 sampai 5, dan pilihan-pilihan yang kita tentukan tadi itu akan muncul di sini, dan beserta dengan pengaturan-pengaturan lain seperti perhitungan skor, penetapan jawaban yang benar dan salah, dan sebagainya. Nah, jika Anda berminat, klik linknya ada di kolom deskripsi dan belajar bersama-sama dengan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa
klik subscribe karena subscribe itu gratis dan bunyikan lonceng jika Anda menginginkan pemberitahuan mengenai konten-konten yang ada di channel. Sampai jumpa.